Selamat pagi, salam sejahtera, salam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini tidak terlepas dari misi bersama kami dalam hal ini. Kebijakan utama di tahun periode ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagas untuk perluasan kawasan konservasi secara nasional. Kita tahu bersama bahwa kawasan konservasi di pulau-pulau kecil di Kepulauan K ini merupakan salah satu pionir kawasan konservasi daerah yang ada di Maluku dan juga di Indonesia. Ini patut kita syukuri dan telah dicontoh oleh beberapa daerah yang lain. Dan pada kesempatan ini kita ingin mendengarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu terkait dengan rencana pengelolaan ke depannya. Kita yang hidup sekarang ini bisa meninggalkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Apa itu? Kita meninggalkan lingkungan perairan yang bersih, lingkungan perairan yang masih meninggalkan sumber daya yang dapat dinikmati oleh kita punya generasi yang akan datang. Ini penting catatannya. Bukan kita meninggalkan air mata. Ini kata orang Papua ya, Pak. Maksud daripada kegiatan kita dari kecamatan sampai sini antara lain seperti itu, agar supaya ada masukan-masukan yang bisa dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pengelolaan kawasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara nasional pada akhir kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin itu ditargetkan harus ada 30 juta luasan kawasan konservasi yang harus ada. Saat ini sekitar 28.000 lebih, jadi tinggal 1.000 lebih lagi untuk mencapai target tersebut. Posisi kita di Maluku, luas kita itu 15 juta hektar lebih. Secara hukum ya, berdasarkan SK yang ada, kita ada di posisi 1,6 ya, 1,1600 gitu. Nah, kalau mau 30% itu berarti sekitar 4.500, sekarang 15.000 atau 30 kurang lebih 4.500. Kita sekarang ini berdasarkan SK itu baru 1,6. Tetapi dalam dokumen tata ruang kita, tata ruang laut itu sudah kita alokasikan 3.900. Jadi kurang 600 lagi lah untuk mencapai 4.500. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 23 diserahkan ke kita provinsi. Jadi sebenarnya ini berawal dari teman-teman di Kabupaten Delegasi itu gitu. Jadi sebelum ini bergaung, sebenarnya kesadaran dari teman-teman di level kabupaten itu sangat besar, sehingga mereka mau mengalokasikan sebagian ruangnya untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini capaiannya bukan hanya sekedar luasan saja,
tetapi bagaimana luasan yang ada itu bisa dikelola dengan baik. Ya, ini menjadi capaian berikutnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini jadi bagian yang penting yang akan kita upayakan, begitu ya. Nah, ada agenda penting kita ada dua agenda penting kita di hari ini. Yang pertama, kita ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, karena juga tadi awalnya dari kabupaten itu tentang bagaimana pengelolaannya. Kebetulan sudah ada SK Gubernur tentang pengelolaannya, namanya Satuan Unit Organisasi Pengelola. Nanti ada sesi berikut mengenai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin kita capai juga masukan-masukan dalam bentuk rencana kerja 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, sampai 5 tahun ke depan, gitu, ya. Nah, ini juga perlu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu diberikan di sini, gitu. Dan memang modelnya yang kita inisiasi dalam SWOP itu beda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi dalam SWOP itu kita tuh hanya sebagai pengelola saja, tapi semua itu bahkan kita libatkan sampai tingkat desa, kurang lebih gitu ya. Kepala-kepala OHOI, bumo atau bumo OHOI itu juga kita jadi bagian dalam itu ke depan. Sehingga apa yang menjadi capaian dalam hal bagaimana pengelolaan kawasan konservasi yang sudah dibikin sebelum tahun lalu itu bisa kita capai. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dua target atau dua. Sebenarnya ada kesenggaraan yang dari masyarakat Maluku Tenggara dan Kalimantan pada saat itu, lebih tahun 2016 ya. Tapi inisiasinya lebih jauh. Itu 2016 itu Skamentri, keempat kemudian Skamentri. Tapi dari 2014-15. Artinya pada saat itu masyarakat adat maupun pemerintah menyadari sungguh bahwa dengan daerah yang memiliki ciri khas sebagai daerah kepulauan, otomatis kita bisa kepulauan itu ada pulau dan ada daratan, ada laut. Jangan sampai ada instansi yang kasih data ke pusat kawasan di sini tidak ada laut gitu. Saya juga baca data mereka, saya juga bingung. Karena sekolah bahwa laut itu jadi kewenangan provinsi jadi Maluku Tenggara yang pengurus laut. Gimana masyarakat Maluku Tenggara tinggal hidup di sini yang mengelola laut, makan minum dari laut. Buktinya kita punya sektor unggulan, sektor kelautan, dan sektor perikanan dan sektor pariwisata. Itu semua diinisiasi dari 2014 oleh BBM dan pemerintah daerah. Dan waktu itu kami berapat terus dan akhirnya jadi 2016. Jadi perjalanan sudah membayangkan 2016 sampai sekarang 2020 berapa tahun ya? 6 tahun ya, 7 tahun ya. Nah, ini kenapa sekarang dikelola atau diambil alih provinsi, karena hanya nomor 3 ini sudah administrasi saja. Ya, sejak kita harus berpikir secara integrasi ya, terintegrasi. Ini hanya administrasi karena nomor 3 mengamanatkan tentang kewenangan di bidang kelautan ya, itu diambil alih oleh provinsi. Kita bersyukur bahwa Pak Dr. Irawan ini, kepala dinas ini sebelumnya itu kepala bidang pengelolaan ruang laut. Jadi beliau sangat paham persis tentang masalah ruang laut, masalah pemanfaatan dan konservasi. Dan tadi sampai disampaikan bahwa konservasi intinya itu secara garis besar itu ada 3 ya. Tadi ada perlindungan, sampai 4 garis provinsi, ada pelestarian, ada pemanfaatan. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika sudah dikonservasi itu tidak bisa dimanfaatkan. Itu pikiran yang sangat salah. Ya, sangat salah. Jadi bukan konservasi berarti statusnya close permanen. Enggak. Itu akan diatur, maka itu dalam beberapa hari kemarin ya Pak Kadis ya, Pak Hadar itu dilakukan sosialisasi sonasi di kecamatan-kecamatan yang bersentuhan langsung dengan kawasan konservasi. Saya bersyukur di sini juga ada tokoh agama ada ya, sehingga ini bisa menjadi sosialisasi ke masyarakat bahwa kenapa pentingnya kawasan konservasi ini harus dikelola. Nah, kalau dikelola demikian ini pasti terkait dengan masalah ekonomi, ya, masalah kepentingan kesehatan masyarakat. Jadi saya tadi sampaikan bahwa tidak di close permanen. Ada kawasan yang menjadi inti. Dan sekarang dengan perubahan peraturan menteri ya,
itu luasannya itu sudah 10%, tapi itu tetap terhadap seluruh habitat ya, yang kritis dan sebagainya. Maka itu saya harap juga nanti Pak Kadis dan teman-teman provinsi dan juga Pak Hadar ini juga bisa dianalisa secara baik ya, untuk dilakukan sonasi ulang dalam rangka pengelolaan ini, sehingga memang yang tadi spesies-spesies dan yang penting-penting tadi ya, itu harus bisa ada data yang terkini ya. Tadi seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Hadar, bahwa kita memang generasi sekarang harus meninggalkan sesuatu yang baik kepada kita punya generasi berikut ya. Di Bogor itu, di Jakarta Bogor adalah Pak Bupati yang hadir. Pak Bupati diminta hadir, Pak Bupati Lombok Tenggara diminta hadir ya, untuk bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan JFA di Maluku dan khusus Lombok Tenggara ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Bupati, begitu perhatiannya sangat besar terhadap bagaimana keberlangsungan pelestarian sumber daya alam di sini. Dan tadi sampaikan oleh Pak Kadis, dari sisi spending dana kan kita sangat terbatas. Ya kan, kalau bicara kalau ada orang Bapeda sini, Bapeda setelah saya diundang ya, itu sangat terbatas, tidak bisa membiayai seluruh kegiatan seperti ini. Kita bersyukur tahun ini saja, kalau tidak salah ya, ada hampir sekitar 30 kegiatan ya, 30 kegiatan yang akan dilakukan di Maluku Tenggara. Itu bersumber dana JFA. 30 kegiatan dilakukan baik oleh lokal di sini, yaitu Dinas Perikanan, itu sekitar 3-4 kegiatan. Pak Kadis dan pasukannya dari provinsi ada sekitar berapa, hampir 5-6 kegiatan, masuk 10 kegiatan, kemudian dari pusat banyak. Bayangkan, ini kalau datang kan pertama itu apa? Kita suntikan kehidupan ekonomi di sini kan? Pasti bapak-bapak yang Bekasi kan tinggal di hotel dong, nggak tinggal di rumah saya Pak Hadar ya. Pas hotelnya kan terasa, ini yang namanya sinergitas membangun Maluku Tenggara, jangan dilihat sepele-sepele. Ya, itu kira-kira dana ada berapa miliar Pak Hadar ya? Saya kemarin saya belum review ya, itu sekitar hampir 10 miliar lebih ya, yang akan kegiatan berpusat di Maluku Tenggara. Dengan selalu mengucapkan puji syukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kami membuka secara resmi kegiatan konsultasi panik pengembangan kawasan konservasi di Maluku Tenggara dengan resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Ya, izin Pak, sekali lagi. Tabung ini sama dengan Amerika lah ya. Gitu. Nanti Festival Medicaid, katong lalu penanah untuk ikut menyuarakan tabung. Jadi katong nanti ikut Festival Medicaid. Ada satu rencana, satu stand ya, satu stand katong ambil khusus untuk tabung bebas gitu. Tabung itu. Jadi karena tabung sehingga kawasan ini menjadi penting. Kemarin dalam pembicaraan itu kecamatan, ada beberapa kecamatan lain yang saya ada tabung. Orang bilang begini begitu, kenapa sih ada spesies lain sebenarnya? Kita silakan aja tambah. Tapi timbako di FU masuk boleh. Yang penting dia memang perlu dilindungi, ya, dilestarikan, gitu, dimanfaatkan. Silakan boleh Pak. Yang lain juga boleh. Jadi fokus spesies yang ini dikelola itu bisa saja selain tabung. Ya, penyu biasa yang ada di Warbal sana juga boleh. Ya, silakan itu. Dan seterusnya, apalagi itu menjadi bawah proses. Beda pikir itu yang kita mau bilang ya, sebagai pengantar bagi kita semua supaya kita bisa sama-sama mengingat kembali ya, menyadarkan kembali bahwa kita perlu berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan ini. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Baik. Yang tadi dijelaskan baik Kepala Dinas Provinsi Maluku, yang salah satunya yang merupakan gaya tarik tersendiri baik secara internal maupun luar,
terutama orang-orang asing. Oleh karena itu, ketika beta selama menjalankan tugas, itu ada beberapa kapal pariwisata yang endingnya mereka datang untuk meneliti dan mengetahui, yaitu salah satu kapal dari Amerika. Itu beberapa kampung yang lebih khusus itu di Ohoy Oiren, Kecamatan Kekecil Barat. Tabob itu, kalau kita lihat dia punya pusatnya itu Matuair, Galarian dan Oiren, maupun juga di Oden Tutu. Ketika saya pengecekan, ada beberapa warga yang disewa oleh kapal asing itu, orang Amerika, untuk mereka menyelam, dan mereka membayar warga yang ada di situ dipakai untuk alat untuk mereka penelitian di bawah. Dan memang hasilnya mereka dibayar, kalau ketika dipegang berarti dibayar 1 juta. Oleh karena itu, dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin ada tim ya, dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Kekecil Barat, karena nanti terjadi ketidakpuasan. Kalau saya lihat Matuair dan Oiren itu merupakan pusat yang tadinya Pak sampaikan bahwa pusat Tabob itu dari KI ke Papua, itu merupakan jalur yang memang menjadi perhatian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau bertanya, Pak, ketika kalau rencana pengolahan kawasan konservasi Kekecil ini, dia punya kantornya di salah satu Ohoy yang ada di Kecamatan Orsopai. Kalau bisa ada di pusat Tabob, karena kadang-kadang ada masyarakat yang juga mencari Tabob itu sebagai makanan utama kalau di KI ketika ada acara-acara khusus. Dan memang ini harus ada peraturan dan sosialisasi yang lebih baik untuk masyarakat mengetahui, karena sudah ada perencanaan dari Provinsi Maluku. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Pak. Turun ke bumi, seluruh tanah, laut dan kekayaannya tidak pernah kita dimiliki, termasuk manusia, seluruh masyarakat KI. Oleh karena itu harus ada sebuah keyakinan yang utuh. Masyarakat KI, masyarakat yang lokal wisdom, kearifan lokal, tidak hanya di sisi budaya dan adat, tetapi seluruh kekayaan langka seperti Tabob, dan masih banyak yang selama ini ada sentuhan Pak Kepala Dinas Provinsi. Sebenarnya selain Tabob yang ada di sana, masih ada yang lain yang selama ini belum dengan sentuh dalam bentuk survei dan penelitian. Kekayaan itu kita miliki sejak leluhur, tapi di tempat ini tidak layak saya sampaikan itu. Di desa saya, Desa Elar, pusat peradaban KI di sana, dengan dipotongnya, disembelihnya, dibaginya kerbau siu. Itu ada sebuah jenis binatang seperti Tabob, tetapi yang selama ini belum pernah ada penelitian secara ilmiah. Kami yakini sungguh bahwa binatang atau hewan itu ada persis di pantai. Dia punya tempat khusus di air biru, dan sewaktu-waktu dia muncul. Cuman karena ketidakberdayaan masyarakat, maka hal ini belum dapat diketahui secara baik.
bahwa sejauh mana peran tugas PAUD dan fungsi Kementerian Perikanan dalam merawat hal yang satu ini. Pak, jangan tunggu musim lalu ekspos supaya anak uang tidak. Ini perlu dijaga dan dirawat. Secara adat itu harus diproses. Bukan Pak, ada telepon. Kepala HOI naik ke atas para radio Sidonin, dan ini harus disiasati atas dasar intervensi Dinas Perikanan Provinsi Maluku. Untuk apa? Menjaga seluruh apa yang telah kami miliki dalam bentuk penegakan hukum. Pak, kalau orang tadi singgung oleh Pak Wakapolres, orang dapat bunuh tabung saja, apakah itu tidak jadi sebuah kerugian? Memang ada kemungkinan bisa mereka membunuh karena kita tidak diikat oleh sebuah regulasi, khususnya adat yang mengatur tentang hal itu. Sungguh pun secara formal kita punya, secara informal kita punya berdasarkan adat, nilai-nilai adat sudah ada, tetapi secara yuridis formal perlu ada sebuah aturan yang mengikat. Oleh karena itu kami juga sangat setuju dengan Pak Wakapolres Maluku Tenggara, tidak hanya di BRIN, tapi pusat itu ada di sana, dan kami minta di sebelah timur itu juga ada. Untuk apa? Ketika investasi itu ada, sarana dan prasarana itu ada, maka dinas provinsi berupaya melalui sebuah survei melibatkan mereka, ya, secara ilmuwan. Yang tadi kami sebutkan di LR itu ada sebuah binatang naga namanya. Dia secara turun-temurun sejak ratusan ribuan tahun yang lalu binatang itu ada. Kami jenis binatang itu yang kami Pak, dulu di kawasan Wain dari Simawi dari turun dengan dia punya hort sebanyak itu sampai di Ibra, itu dulu binatang UV ini sampai saat ini kemudian dia punah. Padahal binatang-binatang itu sangat langka, dan itu bisa menarik perhatian dunia untuk berinvestasi di Maluku Tenggara. Pertanyaan terakhir Pak, saya mau ngasih sedikit banyak. Kami semalam diundang, saya berkeinginan sekali untuk menyampaikan hal ini di pertemuan di rapat yang paling baik hari ini, dan saya anggap forum banyak yang harus kita kejar Pak. Kalau Bapak yang penting niat kita Pak, yang saya minta itu yang pertama bagaimana kita niat original intinya, niat dasar apakah ada di masyarakat kita, intinya itu niat asli. Sekali lagi saya ingin katakan, lama atau cepat dia akan habis, kemudian dibiarkan dengan tidak ada peran serta para batu. Selamat siang. Baik, terima kasih. Yang terakhir, silakan Bapak. Sebenarnya ada beberapa hal lain juga, ada hewan lain juga yang harus dilindungi, karena bukan ikan saja, seperti juga ikan-ikan yang lain, karena pada dasarnya kan melakukan itu tujuannya untuk pengembangan, ya Pak ya, untuk melindungi. Tapi apakah perlindungan itu juga dijadikan sebagai pengembangan atau ini terhadap masyarakat? Karena pengembangan yang menurut saya, apapun yang dilakukan pemerintah setempat, kalau hal itu dapat bermanfaat kepada masyarakat, ya perlu kita lakukan. Tetapi kalau hanya sekedar untuk melindungi, ya sama saja seperti ya sudah selesai membuang bola tanpa ada imbalan tali. Kalau itu sih menurut saya Pak. Jadi ada baiknya dilakukan penelitian terlebih dahulu, lalu melihat sejauh mana apakah hal itu dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Tetapi kalau tidak, ya mendingan tidak usah. Tetapi kalau memang dikatakan itu baik untuk masyarakat, ya ada bagusnya dilakukan terus. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pak Bita. Sosialisasi memang adalah salah satu kegiatan utama kita, ya Pak ya, terutama tentang swab. Di tingkat desa juga sudah kita sosialisasi, kecamatan juga sudah. Tapi bukan berarti sampai di sana. Selanjutnya nanti ketua SOP dan perangkatnya yang nanti akan terus melakukan sosialisasi untuk itu. Kira-kira gitu Pak. Kemudian kantor di Mursid, iya Pak. Jadi kan di Mursid itu adalah kantor pengawasan untuk semua gitu Pak.
Tapi bukan berarti desa-desa lain yang penting juga tidak nanti dibangun. Kita juga punya pos-pos pengawasan, ya. Pos pengawasan ada Mira, Pulau, satu apa lagi? Di Ohilir. Ya Pak ya, itu baru 3. Bukan berarti nanti itu saja, nanti dibangun terus Pak. Nah, Bapak kasih masukan terus bahwa Tabung itu ada di tempat-tempat yang lain. Oke, kemarin sebenarnya kita sudah memperhatikan ini Pak, tetapi mungkin karena kesiapan pemerintah Pohoi untuk secara cepat menghibahkan tanah itu jadi masalah, ya. Nah, mungkin dengan waktu lebih panjang lagi mereka bisa bersiap menghibahkan tanah untuk dibangunnya sarana-sarana itu. Karena itu yang kita butuh Pak. Sebelum itu disetujui kita harus kasih clear and clean lah. Itu memang soal tanah lah, ya. Kira-kira gitu. Kemudian dari berikutnya dari Pak Sekretaris MUI bahwa selain tabung nanti juga akan bisa kita tampung. Kemudian soal manfaatnya, ya tentu saja kalau jadi gini, perlindungan terhadap spesies itu bukan cuma yang ada dalam kawasan saja, yang di luar kawasan juga kita lindungi, ya. Bapak tangkap juga lain selain di Kecamatan dan di 2 kecamatan lain tetap kita tangkap, atau tetap tidak boleh begini, karena itu dilindungi. Jadi bukan cuma dalam kawasan saja, tetapi yang dalam kawasan ini yang dikelola adalah kawasannya juga, ya. Jadi bukan cuma soal spesies tabung saja, mangrove juga kita lindungi, kemudian lamun, karang itu semua kita lindungi Pak. Masuk dalam langkah misalnya IUCN, masuk dalam IUCN tetap tidak boleh. Ikan juga begitu, sama Pak. Teman-teman PSDKP tahu persis mereka akan bisa langsung bertindak. Dan sekali lagi bukan cuma dalam kawasan ini saja kita bekerja, tapi karena kawasan ini kita pendekatannya bukan cuma spesies, ada ekosistem dan ruang zonasi. Itu baik Pak Amir. PKP itu ada program kegiatan yang namanya MHA, Masyarakat Hukum Adat, ya. Masyarakat Hukum Adat ini yang digetong di Maluku Utara ini baru di Tanjung yang salah ya, warga Tanjung yang kalau musuh. Itu bukan berarti hanya Tanjung saja. Kalau memungkinkan nanti ada masyarakat Hukum Adat lain bisa kita push untuk itu, ya Pak ya. Mereka itu kalau sudah jadi masyarakat Hukum Adat, maka mereka punya wilayah rumah sendiri, yang seperti Bapak mau ada sama sini Pak. Itu Pak. Kemudian usul Bapak tentang bagaimana nanti agar supaya ada bikin aturan regulasi tentang adat, Pak Adat catat itu. Karena nanti uangnya di Pak Adat. Ini penting. Tahun depan kita mesti usulan, ya Pak ya. Jadi kita akan bikin semacam sehat begitu. Adat satu Maluku Utara dulu sama-sama dapat kebijakan. Coba dong, Pak. Kita usul tahun itu untuk tahun depan Pak. Kita pikir sementara itu saja Pak. Terima kasih.